Hai, jangan lupa subscribe ya, dukung terus channelnya. Oke, kita mulai ceritanya. Bab 2. Menikah. Debbie berdiri di depan cermin besar dengan sudah memakai gamis putih dan elegan dengan hijab dan hiasan pengantin yang membuatnya terlihat berbeda dan tampil cantik. Hari ini akan diadakan acara pernikahan kilat yang hanya dihadiri para keluarga dan juga warga sekeliling kompleks itu. Kejadian itu begitu cepat, membuat semua terburu-buru. Bahkan ibu dan kakak Debbie harus ke Semarang sore itu setelah mendapat kabar dari paman Debbie. Mau tidak mau, semua keluarga mengikuti apa yang diinginkan keluarga Dave untuk menikahkan Debbie dengan Dave. Papa Dave yang masih berada di Jakarta karena ada pekerjaan pun langsung mengambil penerbangan malam itu. Saat mendengar istrinya kecelakaan, ditambah putranya akan menikah dadakan. Semua keluarga sudah berkumpul di rumah Paman Debbie untuk melangsungkan akad nikah pagi ini sebelum jadwal Ibu Tika akan dioperasi. Kemudian, Ibu Debbie masuk ke dalam kamar Debbie untuk menemaninya. Debbie dan ibunya duduk di tepian tempat tidur Debbie. Seng sabar ya, Nduk. Kita ini bukan orang sugih. Kita nggak akan sanggup bayar biaya rumah sakit. Apalagi untuk operasi sangat besar. Namanya musibah, kita nggak akan pernah tahu. Kita harus ikut bertanggung jawab karena membuat Ibu Cantika kecelakaan, ucap Ibu Debbie. Tapi Bu, Debbie hanya ingin menyelamatkan Ibu Tika dari tabrakan itu. Debbie nggak sengaja nariknya terlalu kuat, ucap Debbie. Ya wes, sabar ya. Sabar, Ibu yakin kamu kuat. Dan mudah-mudahan Ibu Tika segera sembuh, ucap Ibu Debbie pun menangis di pelukan ibunya saat itu. Tak lama, kemudian Big Sisna memanggil Debbie untuk keluar karena akad nikah sudah selesai. Debbie akan dipertemukan dengan suaminya. Dengan langkah perlahan, Big Krishna dan ibunya Debbie mengiringi langkah Debbie keluar dari kamarnya. Sempat Dave terpesona melihat kecantikan Debbie yang terlihat sempurna. Namun, pikiran pujian itu segera ditepis oleh Devi detik itu juga. Debbie duduk di samping Dave, kemudian mereka menandatangani buku nikah. Lalu Dave memasangkan cincin pernikahan. Setelah itu, Debbie mencium tangan Dave dan Dave mencium kening Debbie dan berdoa. Lalu mereka sungkeman kepada semua keluarga. Setelah acara akad nikah itu selesai, semua keluarga menuju rumah sakit untuk menemani Ibu Tika yang sebentar lagi akan menjalani operasi. Debbie yang cepat mengganti pakaiannya lalu ikut ke rumah sakit bersama Devi. Mereka berada di dalam satu mobil, sementara keluarga lain menggunakan mobil keluarga Dave yang lain dan juga mobil paman Debbie. Mobil mereka berjalan beriringan menuju rumah sakit. Selang 20 menit mereka sampai di rumah sakit. Dengan cepat, semua keluarga menunggu di depan ruang operasi karena Ibu Tika sudah masuk ke dalam ruangan itu 5 menit sebelum mereka sampai di sana. Keluarga pun harap cemas menunggu hasilnya. Semua berdoa di dalam hati, mendoakan semua operasi berjalan lancar. Dave sama sekali tidak bisa duduk, barang sebentar. Ia terus mondar-mandir seperti setrikaan. Sesekali melihat lampu masih merah di atas pintu ruang operasi. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Ting.
Lampu merah berubah menjadi hijau. Tak lama, dokter keluar dari ruang operasi. "Bagaimana operasi istri saya, Dok?" nanya Pak Herlambang. "Operasinya alhamdulillah lancar, Pak. Berkat pikiran tenang dari pasien, mempermudah jalannya operasi ini. Saat ini, pasien masih dalam kondisi lemah dan belum bisa ditemui. Sekitar 1 jam lagi, jika kondisinya sudah stabil, kami akan pindahkan ke ruang inap," ucap dokter. "Baik, terima kasih, Dok," ucap Pak Herlambang. "Alhamdulillah," ucap semua orang yang berada di sana. Kemudian, dokter masuk kembali ke ruang operasi. Kepanikan dan kecemasan di hati Debbie pun mulai luntur. Tapi, di dalam hatinya masih belum bisa menerima jika dirinya saat ini sudah menjadi istri orang. Meskipun diakui Debbie, suaminya itu mendekati sempurna dalam segala hal, tapi tidak ada senyum sedikit pun kepada Debbie. Seperti hanya ada rasa kebencian di dalam hati suaminya kepada Debbie. Belum sampai 1 jam, Ibu Tika sudah dipindahkan ke ruangan VIP, kemudian keluarga pun mengikuti suster membawa Ibu Cantika. Ibu Cantika melihat banyak orang di dalam kamar inap itu, namun ia enggan untuk membuka matanya. Ia lebih memilih untuk memejamkan indera pendengarannya, mendengarkan obrolan dari keluarganya dan keluarga Debbie. Berbeda dengan Debbie yang sedari setelah akad nikah, Debbie tidak berbicara apapun dan kepada siapapun. Rasa bersalahnya kepada Ibu Tika semakin dalam, apalagi melihat kondisi Ibu Tika yang terbaring lemah begitu. Jam menunjukkan waktu makan siang. Pak Herlambang mengajak keluarga paman Debbie untuk makan siang bersama di luar. Sementara meninggalkan Dave dan Debbie di rumah sakit menunggu Mama Tika. "Kamu ke kantin sana makan siang," ucap Dave jutek. "Kak Dave aja, Debbie mau sholat," ucap Debbie yang kemudian ia beranjak ke kamar mandi untuk berwudu. Sementara Dave keluar dari ruangan itu menuju musola rumah sakit. Tak lama Debbie keluar dari kamar mandi, lalu ia menjalankan ibadah zuhur di dekat Ibu Tika. Beberapa saat kemudian, setelah Debbie selesai sholat, ia mengambil ponselnya dari saku gemisnya. Lalu membuka aplikasi Al-Quran. Tak ketinggalan, Debbie memegang tangan Ibu Tika dengan perlahan. Kemudian, Debbie membacakan Al-Quran di dekat Ibu Tika. Hati Ibu Tika menjadi terenyuh mendengar suara merdu Debbie saat mengaji. Rasa harunya membuat Ibu Tika meneteskan air matanya. Ingin sekali ia membuka mata dan memeluk Debbie, namun ia harus menahannya demi sandiwara ini. Saat Debbie melihat air mata jatuh di ujung mata kanan dan kiri Ibu Tika, ia menghapusnya perlahan. Debbie tahu kalau ibu itu akan segera sembuh. Debbie janji akan temani ibu jalan-jalan di taman kompleks kalau nanti Ibu Tika sudah sembuh, ucap Debbie dengan tulus. Lalu ia mengucuk punggung tangan Ibu Cantika. Kemudian, ia meletakkan kembali tangan Ibu Tika di samping. Begitu Debbie berbalik, ia dikagetkan dengan keberadaan Dave yang tiba-tiba. Dave tidak melihat apa yang dilakukan Debbie tadi. Yang Dave tahu, Debbie sudah berdiri dan akan beranjak dari tempat duduknya. "Nih makan siang kamu," ucap Dave jutek sembari memberikan sekotak makanan kepada Debbie. Kemudian Debbie menerimanya. "Makasih," ucap Debbie singkat. Jawab Dave hanya bergumam. Kemudian Debbie memakan makanannya, sementara Dave duduk di samping mamanya dan tengah mengajak berbicara.
Debbie hanya fokus kepada makanan di depannya tanpa ingin ikut campur percakapan Dave yang tidak ada balasan dari mamanya. Waktu beranjak malam, Dave mengajak Debbie pulang karena Pak Herlambang yang menyuruh mereka untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meskipun awalnya Debbie menolak karena ia ingin menemani Ibu Cantika. Karena Dave menarik paksa, akhirnya Debbie mau ikut pulang bersamanya. Tentunya setelah adu mulut di depan ruangan Ibu Cantika. Sementara malam itu, Pak Herlambang yang akan bergantian menjaga Mama Cantika di rumah sakit. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, dukung channelnya.